Siapa yang berzikir menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, semua itu, sedangkan kalbunya masih sibuk dengan selain yang disebut namanya, akan mengundang hijab, alf hijab, 1000 hijab. Gimana tuh? Fa inna kulla man tawajjaha wa qalbuhu li ghairillah hujiba 'anillah. Siapa yang sedang bertawajuh tapi kalbunya masih menghadap, masih sibuk dengan selain Allah. Selain Allah itu bisa jadi kondisi zahir, punggung sakit, pinggang sakit, itu kondisi zahir. Atau kondisi batin, hati sakit, hati senang, hati gembira, sibuk dengan itu. Hujiba 'anillah, maka dia terhalang untuk merasakan hadirnya Allah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa-rasa badan, rasa zahir, rasa batin, itu semua hijab. Jadi yang sekarang diberi sehat itu hijab, yang diberikan sakit itu pun juga hijab. Apakah rasa baik, rasa buruk, rasa senang dan susah, rasa sakit, rasa sehat itu membuat kita terputus kalbunya ingat Allah? Kalau terputus, bagaimana nanti diberikan sehat yang luar biasa? Kalau terputus karena sakit itu, gimana nanti diberikan sakaratul maut? Maka apapun yang saudara-saudariku rasakan hari ini, sehat ataupun sakit, itu semua cara Allah menyapa. Wahai yang tidak ingat dalam sehat, ingatkah engkau dalam sakit? Wahai yang tidak ingat dalam sakit, ingatkah engkau dalam sehat? Wahai yang sehat dan sakit, janganlah pandang sehat, janganlah pandang sakit. Pandanglah annal mubli al-mubtali huwa Allah, bahwasannya yang memberi rasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang usul bukan dengan badan sehat, tapi dengan badan sakit. Ya. Ada orang Allah sampaikan kehadirannya dengan rasa sakit. Ada orang disampaikan kepada Allah dengan ilmu. Ada orang yang terhalang kepada Allah karena memandang dia berilmu. Ada orang yang Allah sampaikan kepadanya dengan zikir. Ada orang yang terhalang kepada Allah karena merasa ahli zikir. Ada orang yang sampai kepada Allah karena Quran. Karena Quran itu turun dari Allah. Tapi ada yang terhalang kepada Allah karena dia merasa dialah yang membaca Quran. Itu hijab, ya. Maka hijab dibagi dua. Hijab itu halangan, tabir. Ada tabir yang putih, ada tabir yang berwarna. Ada tabir yang polos, tabir cahaya. Taat, ilmu, kesolehan, zikir, suluk. Maka saudara-saudariku, awal masuk suluk lalu mengatakan, saya suluk 10 hari aja, hari sekian nanti pulang. Sejak hari itu dihitung secara hakikat tidak bersuluk, karena pikirannya menunggu hari terakhir. Ya, pikirannya menunggu hari terakhir. Paham? Ya, maka orang yang bersuluk, berkhalwat, tidak diizinkan memikirkan hari terakhir. Sekali dia memikirkan hari terakhir, kharaja anil khalwah, dia keluar dari khalwatnya, dia keluar dari suluknya, dia keluar dari jalur thariqahnya. Itu yang membuat rasanya kok lama di surau. Ya, bangun tidur, apa nih, kapan ini? Kain kapan ini ya? Apa ini? Bid'ah apa lagi?
Bidah apa lagi yang engkau dustakan? Ya. Wa kullu man dzakara wa qalbuhu bi ghairi madhkurihi hujiba bi alfi hijab. Siapa yang berzikir, menyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, semua itu, sedangkan kalbunya masih sibuk dengan selain yang disebut namanya. Apa contohnya tadi? Punggung sakit, tulang sakit, kudu sakit, pikiran pulang. Semua itu ya akan mengundang hijab, alf hijab, 1000 hijab. Gimana tuh? Oleh karena itu, walaupun sudah ditalkinkan zikir Ismul Jalalah, Allah, Allah, tetap ba'da sholat dibanyak-banyakkan oleh guru mimpin zikir la ilaha illallah untuk membakar hijab. Karena la ilaha tiadalah hijab. Habislah semua hijab. Illallah dengan izin, itu terjemahannya, terjemahan maknawinya. Ya Allah, tolong dihancurkan hijab ini. Yang boleh hijab itu cuma satu, al-hijab an-nuri al-muhammadi, yang disebut di dalam salawat al-hijab al-a'zam, hijab teragung, itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak dihijab dengan hijab nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa orang dia sakar. Maka yang zikir ya, ana hanya boleh di dalam, ana hanya boleh di mana? Di dalam. Sedangkan Allah al-haq al-mawjud itu boleh dilafazkan. Ya. Adab kita ya, kecuali ghalabakal hal, halnya kuat, itu lain cerita ya. Kita tidak akan mengulangi sejarahnya Al-Hallaj ya. Baik. Jadi sudah berzikir pun pikiran tidak dengan yang dizikirkan, masih dihijab berapa? 1000. Hijab inilah yang berpotensi membuat seseorang nanti menggugurkan amalnya. Maka dia ngomong gini, alhamdulillah sudah 20.000, langsung gugur. Wih, luar biasa bro, kalimah ini dahsyat, membuat aneh fana. Masa orang fana tahu dia fana? Ya, itulah hijab tadi. Padahal bagus toh, zikir 20.000, bagus ya? Bagus. Bagi orang awam sudah oke, tapi bagi salik, enggak. Secara ilmu fiqih sudah dapat pahala, tapi secara ilmu thariqah dia belum apa-apa, karena dia belum menempuh jalan, baru dapat thawab, dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala ya. Fa in taharta zahiraka. Kenapa istighfar? Kadang istighfar bahasa Arab, kadang istighfar di-Indonesiakan, di-Melayukan, diminangkan, dijawakan, disundakan, dibahasakan bahasa kita. Ya, Allah ngerti nggak bahasa Sunda? Kalau istighfar pakai bahasa Minang, terima Allah. Kalau pakai bahasa Melayu, Allah paham nggak? Paham.
Allah itu suka kalau si hamba mendetailkan dosanya. Itu yang disebut an-nadamu taubah. Orang yang menyesali satu persatu, maka dia baru masuk kepada nur taubat. Oleh karenanya, nikmati, ikuti. Jangan di-reject, jangan dilawan. Kalau guru mengatakan, Astaghfirullah fi ayunina, Astaghfirullah, ya Allah ampuni mata kami, pandangan kami. Ikuti baca, jangan malas. Dan rasakan getarannya. Rasakan bahwa mata kita berterima kasih. Basar pandangan kita bersyukur, terima kasih, wahai diri. Engkau telah mengikutkan aku dalam tobatmu. Engkau telah sertakan aku dalam tobatmu. Moga-moga mata ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata si mata. Nah, begitulah seluruh anggota tubuh. Makanya kita beristighfar ijmalan wa tafsilan. Ya, secara umum dan secara khusus. Apa kata beliau? Kalau engkau ingin menikmati la ilaha illallah, fa idza tahharta zahiraka minal anjas wal adnas, jika engkau hendak membersihkan zahirmu dari najis dan kotoran, dan batinmu dari waswas dan prasangka dan awham, ya, waham-waham, persepsi-persepsi, lalu engkau membaca faqul 5,000 marrah la ilaha illallah. Ini contoh, tergantung ijazah dari guru. Lalu engkau disuruh baca oleh gurumu la ilaha illallah dengan sekian kali, 5.000 kah, 10.000 kah, 1.000 kah, atau hanya sekali, terserah guru, ya, atau 12 kali menurut sebagian ahli thariqah, ya. Jangan terjebak pada angka, karena kita tidak menyembah angka. Bal hudurun wa ma'na, tapi yang penting maknanya. Wa aslu dzikr at-talazzus wal halawah, karena pada dasarnya zikir itu menikmati talazzus, menikmati lezatnya kalimat, wal halawah, dan manisnya kalimat. Sudah manis belum zikir Allah-Allahnya? Udah belum? Masih pahit? Ya? Udah candu belum? Belum ya? Belum candu. Kenapa belum candu? Karena kolbunya masih sariawan. Karena kolbunya masih menyisakan was-was. Kolbunya masih menyimpan sifat-sifat buruk. Sifat kibr, merasa diri oke. Merasa diri sedikit saja lebih dari orang, baik di ilmu atau pada kesucian jiwa. Sedikit saja haram daripada kelezatan zikir. Ini qat'i, hatmi, la syak, ya, nggak ada tawar-menawar. Sedikit ada rasa sombong di hati karena ilmu, karena posisi, karena bangsa, jabatan, suku. Allah haramkan mendapatkan nikmat zikir Allah, la ilaha illallah. Kalau sudah haram dapat nikmat zikir Allah, la ilaha illallah, haram menikmati sholat khusyuk. Jadi kenapa sholatnya di sini tidak diajarkan sholat khusyuk? Tak perlu, ya. Diajarkan aslul khusyuk, pangkal khusyuk yang diajarkan di sini. Pangkalnya selesai sampai ujung. Jadi nggak diajarkan cara ngangkat tangannya, bayangkan buang seluruh dunia, tak. Lebay. Emang bisa buang dunia? Udah langsung bacanya, namanya baca terus. Namun karena makhligai kolbu masih kotor, nama Allah yang mulia tidak mau bersemayam di situ. Oleh karenanya
Coba perhatikan Quran. Penghalang waswas, yakin syahadat. Pembersih dosa, taubat. Antum membersihkan dosa, tapi tidak memantapkan yakin. Masih bertanya-tanya, kok Naqsyabandi di sini lain ya? Dimulainya dari syahadat. Lain ya guru dan sinan. Mereka lupa, orang dulu syahadatnya oke, yakinnya mantap. Maka guru-guru kita dulu untuk kaifiat zikir langsung dimulai tobat. Hari ini karena pagi orang mukmin, sorenya kafir. Sore dia mukmin, paginya dia kafir. Satu saja lintasan dalam kolbu, dia jadi kufur secara hakikat. Maka setiap kita mau sholat, mau zikir, mau ngapain, mau mendekatkan diri kepada Allah, kita mulai dari apa? Memperbaharui yakin. Oleh karenanya, dalam manhaj al-Muhammadi, dalam tariqat an-Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ya, Syaziliyah, tariqat Samaniyah, dan semua tariqah itu dibukalah dengan syahadat. Bagus syahadat, was-was hilang. Nih taruhannya. Tapi syahadat tidak bagus, was-was berkembang. Ya. Nah, hijab kolbu. Apa hijab kolbu? Hijab kolbu adalah nafs jiwa yang banyak dosa. Maka penawarnya adalah taubat, istighfar dan taubat. Orang yang menawar, membersihkan dirinya dari dosa, tapi tidak memantapkan yakinnya, dia tidak mendapatkan lazzatus zikr. Atau baru memantapkan zikir, memantapkan tauhid, tapi tidak mau zikir. Faham hebat, kendaraan bagus, tapi tidak pernah dikendarai. Paham ilustrasi ini? Itulah kebanyakan orang ngaji ma'rifat hanya diomong-omongin, ditulis-tulis di sebuah whiteboard kayak keren gitu, tapi tidak ada wiridnya, tidak ada thariqahnya, tidak ada khalwatnya, tidak ada tarbiyah dan suluknya. Membicarakan sesuatu yang tinggi, tapi dia tidak mau pergi ke sana. Wala yazalu dzakir yadhkur hatta yudrik. Maka senantiasalah orang yang berzikir itu mengingat, menyebut, hatta yudrikal ajaib wal gharaib wal asrara al azimata wal kaifiyat al fakhimah, sampai dia merasakan, mendapatkan keanehan, keajaiban, rahasia yang besar dan cara-cara yang luar biasa. Hal-hal ya, kaifiyah itu hal. Thumma la yuharrik lisanahu bidzikr wa yabqa al-fikr wa huwa al-maqamul akabir. Jadi zikir itu pertama menyebut dengan lisan. Jika Allah berikan rahasia, berikan natijah, lisannya bergerak sendiri, tapi dia tidak lagi memperhatikan hurufnya, makharijul hurufnya, dia sudah sibuk dengan yang punya nama. Ya. Bahkan sebelum sibuk yang punya nama, Allah kasih jalan-jalan. Maka kawan-kawan nih mulai bingung, ini halu atau perjalanan rohani? Ini halu atau haluan? Setiap zikir hilang. Ya. Ada yang bunyi huruf H, ada yang huruf H. Jangan suuzon, boleh jadi dia sedang di alam sana. Boleh jadi dia tidak di alam manapun. Apa ciri-cirinya jika dia sampai kepada alamul fikr? Dia tersadar dapat makna la ilaha illallah. Itu namanya maqamul akabir, maqamnya para tetua.
walaupun badannya masih muda. Fahuwa syekhun ma'a syababihi, maka dia tua meskipun dia masih muda. Tapi badan sudah tua, zikir tidak dapat makna. Fa anta syabun ma'a uhulatik, engkau itu masih belia meskipun badan sudah tua renta. Ya. Suka-suka Allah lah ya. Wa fihi kalam fa'rif. Ya. Dalam bab ini banyak pensyarahannya, cukup engkau bijaksana. Artinya nggak diterusin lagi beliau, nanti ada bab sendiri ya. Wa hadha tawajjuh sari'ul fathi, metode ini, metode membaca la ilaha illallah hatinya penuh hadir, seperti yang diajarkan oleh buya-buya. Itu yang diajarkan di majelis khusus. Kita nggak boleh buka di majelis terbuka. Silakan diambil cara itu, fa innahu sari'ul fatah, karena itu cara futuh, tersingkapnya rohani dengan cepat. Jadi kenapa dalam talqin zikir itu selalu ada la ilaha illallah? Karena itu qat'ul ala'iq, memutus kait dengan dunia, memutus kait dengan, makanya metodenya kayak gimana? Ujungnya ada yang di bahu kanan, ada yang di bagian latifah ruh, lalu dihunjam ke dalam kolbu, dihentak, gitu. Itu bukan hentak-hentakan siap gerak, itu bukan. Itu hentakan tepat untuk memutus jalur yang lain. Kalau sudah putus, jangan dihentak lagi. Paham? Kalau sudah putus, digali dalam-dalam. Namanya wukuf qalbi. Bahkan zikirnya dikhafikan. Namun karena keluar khalwat, khilqahnya tidak terpasang baik, baik zahir ataupun batin, alaik, ikatan yang tadi ke dunia terhubung lagi. Maka setiap ba'da sholat, Buya Asfi dan Buya Aldomi memotong lagi, menyunat untuk kesekian kali. Itulah khitan gaib. Wa aksarul ibad, kebanyakan hamba, tarakul ibadat wa riyadat wastaghallu bitawajjuhat. Kenapa tawajjuh itu perlu lama-lama? Karena tawajjuh lebih dahsyat daripada riyadah. Riyadah artinya mengulang-ulang nama. Kalau tawajjuh menghadapkan kolbu kepada yang menguasai kolbu. Kalau riyadah sibuk dengan nama, kalau tawajjuh sibuk dengan yang punya nama. Maka tawajjuh itu spesial. Tapi jika tawajjuh belum terasa, kembalilah kepada nama. Makanya diizinkan dalam tawajjuh mengulang-ulang nama Allah. Aslinya tawajjuh tidak nyebut, hanya diam, menunggu faid dari Allah Subhanahu ta'ala. Satu kali kami ikut tawajjuh di tanah suci Mekah, ternyata masih ada Naqsyabandi di sana. Tawajjuhnya sama, siang hari, ba'da Jumat. Berkumpullah beberapa orang, dibacalah ayat tawajjuh. Lalu diamlah banyak murid. Tapi ada murid yang lain hanya meritim gurunya. Dia tidak tahu sedang apakah orang tawajjuh. Ada murid satu lagi dibaca Allah. Ada yang buka kitab dalail, lagi tawajjuh bukan dalail. Selesai, sang guru mengatakan, kalau engkau tawajjuh, fantazirul madad, tunggulah anugerah pemberian Allah, al-fuyudat ar-ruhaniyah, limpahan-limpahan rohani dari silsilah yang bersambung kolbunya kepada rohani Rasulullah SAW. Jadi kalau belum paham bagaimana cara tawajjuh,
Kolbu hubungkan ke kolbu guru. Di belakang guru iktikadkan di hadapannya guru sedang berhadapan dengan kolbu Rasulullah SAW. Ini metode tawajuh. Ya, kita pejam mata, ya, sebut ya tadi syahadat segala macam, sebut nama Allah sebentar, lalu pandanglah kolbu. Kolbu ini cermin. Jika dia cermin, hadapkan cerminnya kepada kolbu guru. Karena kolbu guru sedang menghadapkan cerminnya kepada kolbu Rasulullah SAW. Maka bayangnya memantul. Jika pantulan itu sampai kepada kolbu, barulah disebut mendapat aliran fuyudat ruhaniyah, aliran cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tawajuh? Jadi selama ini tawajuh ngapain? Ya. Zikir khafi kalau belum. Jadi kalau guru sudah mulai Allah diam, mulai kita memasang cermin kolbu. Maka beberapa syekh mengajarkan, ya, hubungkan kolbumu dengan kolbu guru, wajahmu dengan wajah guru, latifahmu dengan latifah guru, sirmu dengan sir guru. Maka nggak sembarangan guru yang dirobitohkan itu. Ya, tidak sembarangan guru yang dirobitohkan. Sang guru jika dia merasa dirinya yang mentawajuhi, batal faidnya. Maka tempat ini saksi, kalau beliau-beliau ini merasa dirinya yang mentawajuhi, faqutiat al-fuyudat wal madad, maka anugerah Allah berhenti. Tapi kalau mereka tobat, astagfirullah, ya Allah, siapalah aku akan mentawajuhi murid, bantulah aku ya Allah, bantulah kami ya Allah melalui Rasulullah dan silsilah. Barulah mereka silsilah ini kemudian hadir. Beberapa orang diizinkan memandang, Allah bukakan basirahnya, tampaklah olehnya siapa yang hadir, ikut bertawajuh bersama-sama. Ada yang tidak diizinkan tapi dia syahdu, itu pun cukup. Ada yang tidak lagi, dia nggak sibuk dengan gurunya lagi, nggak sibuk dengan dirinya, tidak sibuk dengan hadir. Dia sudah dalam hadiratullah subhanahu wa ta'ala, sudah sibuk dengan sang jamalu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tuan-tuan ini jatuh cinta dengan seseorang, sebanyak itu orang yang cantik, yang dia pandang hanya sang cantik yang satu. Jika nih puan-puan ini memandang jatuh cinta pada seorang laki-laki yang gagah, banyak laki-laki, tapi yang terpandang di hati hanya satu. Mulailah dia tilik menilik, intai mengintai. Itulah awal dari muraqabah. Ya. Awal dari, maka muraqabah pertama muraqabatul syuyukh, muraqabatul mursyid. Bermuraqabah kalbu murid dengan kalbu guru. Berintai-intai, si murid memahami, hati-hati kalbu kita sedang diintai. Mulailah muraqabah pertama. Walaupun zikirnya masih Allah, tidak ada masalah. Bersyukur kalau begitu. Biasanya rasanya jalaliyah, agak ada sedikit rasa takut. Makanya ketemu guru kadang takut, mau salam pun kadang takut. Guru faham, kata guru, salam kiri kanan balik. Itu sebenarnya, karena tidak semua berani salaman, ingin salaman. Ada satu dua yang takut. Paham? Bukan berarti guru lagi sok nggak mau salaman, enggak. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama, karena sayang kepada satu dua orang itu. Hatta ahraqa dzikr qulubahum ma siwallah wa tawaqqafu. Lalu zikir itu membakar kolbu mereka,
meledakkan relung hati mereka, mematahkan hijab-hijab dalam diri mereka. Watawaqqafu, lalu mereka wukuf sejenak. Wukuf berhenti, madat tadi, menunggu rasa, ya. Fa idza kana ma'agatin hasal al-kamal a'zam syari'al battah. Nah, inilah untungnya kalau sedang suluk. Kalau sedang bersuluk, ma'ariyadhah, riyadhah di sini artinya sedang bersuluk, maka lebih sempurna hasilnya insya Allah bila syaknya. Amma khawasuha, apa rahasianya? Nah, jadi kenapa ada zikir 70.000? Bukan buatannya Buya Aldomi itu. Ya. Dapat tugas sebagian zikir la ilaha 70.000? Buat bid'ah ya. Ya. Itu bukan thariqah Aldomawiyah, itu bukan. Bukan. Faruya anna man qalaha, maka diriwayatkan dari masyayikh, siapa yang membaca la ilaha illallah 70 marrah fadahullah minan nar atau a'taqahullah min adzabil nar, maka siapa yang baca la ilaha illallah 70.000 kali, Allah merdekakan, bebaskan dirinya dari siksa api neraka. Itu rahasianya, ya. Maka semua thariqah mengamalkan ini. Ada di Naqsyabandi, ada di Qadiri, ada di Dusuqi, ada di Syatari, ada di Burhani, ada di Rifai, ada di Samani, semua mengamalkan ini. Dan ini disebut juga dengan Sultanul Azkar, rajanya zikir. Jadi kalau bagi sebagian orang Sultanul Azkar itu lataif, tapi bagi masyayikh mu'tabar Sultanul Azkar kama qala Nabi SAW, afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir rajanya zikir la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini ada di hadis riwayat Imam An-Nasai, di sini tidak disebutkan, ya. Ma qala ahadun la ilaha illallah, siapa yang baca la ilaha mukhlisan min qalbih, ini kaifiatnya. Mukhlisan, dengan melepas segala sesuatu dari kolbunya. Itu yang disebut kaifiat thariqah. Jadi di manakah dalilnya thariqah? Mukhlisan min qalbih. Dan ini tidak didapat dari buku, karena buku tidak punya kolbu. Buku tidak punya nyawa. Buku tidak dapat memberi petunjuk kecuali hanya huruf dan angka. Mesti yang punya kolbu rohani, yaitu syekh mursyid. Maka ahli hadis bertugas menampilkan data zahir, sedangkan ahli thariqah memberikan tata cara batinnya. Yang membaca la ilaha illallah futtihat lahu abwabus sama, dibukakanlah bagi dia pintu langit. Ini hadis Nabi. Oh, ini rahasia, nggak boleh dibuka. Ini hadis Nabi, nggak boleh dibaca. Sahih, ini riwayat Nasai. Buka silakan di Nasai. Hadis sahih yang dipilih ijtabahu al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman An-Nasai fil Mujtaba. Ya, silakan dicari. Cari sendirilah, ya. Kan nanya mana dalilnya. Dibukakanlah abwab, bukan satu, abwab. Pintu, 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 pintu. Berarti banyak, berarti langit banyak pintu? Iya. Maka nggak usah khawatir kalau ada orang usul di sana, terus di sini antri, enggak. Ada antri-antrian. Yang antri malaikat. Kalau orang baca la ilaha illallah, langsung. Hatta
yufdha ilal ars, sampai dia dilempar kepada aras. Aras itu tempat apa? Istiwa'ur rahmaniyah, bersemayamnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang usul pada la ilaha illallah, bertambah sayang dia kepada Allah, bertambah cinta dia kepada Rasulullah, bertambah rahmah dia kepada hamba-hamba Allah. Ini cuma karena beda pilihan, katanya ahli la ilaha illallah, ahli talqin la ilaha illallah, hanya beda coblosan, dia benci, yang gak milih yang dia pilih. Satunya kafir. Apalah itu? Berarti dia bukan masuk kepada arsy rahmani, dia sampai kepada arsy syaitani. Na'udzubillah min zalik. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah kekalkan kita dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bisyarat apa? Majtanabal kabair, selama dia menjauhi al-kabair. Al-kabair, dosa besar, di sini yang maksud syirik. Imma khafiyan wa imma jaliyan. Baik itu syirik khafi ataupun syirik jali. Selebih daripada itu dosanya diampuni oleh Allah SWT, akan dilempar. Tapi dia terjebak sihir, mau dia baca zikir la ilaha illallah 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000 kali 70.000, la yanfa'uhu wa la yufiduhu. Ya, hati-hati. Ini banyak berpakaian mursyid tapi ilmunya ilmu sihir. Maka la yanfa'uhu kalimatut tauhid, la tanfa'uhu kalimatut tauhid. Kalimat tauhid tidak berfaedah sedikit pun pada dirinya. Apa yang bertambah? Khusrana, halu. Semakin dibuka, semakin syaitan memberikan dia aras palsu, Syekh Qadir palsu, Syekh Bahauddin palsu. Yang nanti syaitan-syaitan dia berjubah para wali itu menyesatkan dia. Tapi seorang ini tertipu karena dia tertipu dengan riyadhah, lupa ilmu hakikat ma'rifat. Ya. Jadi majtanabal kabair, selama orang ini menjauhi syirik-syirik, itu mesti bi ma'rifatit tauhid, mesti belajar ma'rifat ilmu tauhid. Dan dulu ada kalimatnya, la ilaha illallah, siapa yang baca la ilaha khalisan min qalbihi, ikhlas dari kalbunya, wa maddaha bitta'zim, lalu dia panjangkan la ilaha illallah bitta'zim, dengan penuh mengagungkan yang punya nama, ghufira lahu arba'ata alaf, diampuni 4.000 dosanya. Ya. Minal kabair, hatta itu dosa kabair. Kenapa? Karena zikir dia sudah dengan ma'rifat, maka syiriknya ikut gugur. Lalu siapa yang punya rasa takut? Nah, kata beliau, nah ini nggak boleh kita buka di sini. Sudah, khalas ya. Cukuplah ya. Yang ini khasan ya. Jika Nabi SAW mengatakan, jika engkau melewati taman-taman surgawi, maka petiklah, iciplah, santaplah. Nah ini kesempatan, tinggal berapa hari lagi, kita bukan hamba pemburu Lailatul Qadar, walaupun kita berharap dapat Lailatul Qadar. Ya, berapa hari lagi? Sampai hari 29? Jebakan. Alhamdulillah, untung antum gak ngitung hari. Kalau enggak nanti kita putar lagu itu, menghitung hari. Ya, lolos lah.
insya Allah kita niatkan khalwat suluk ini iktikaf, mengikuti iktikaf baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sudah jadi Nabi pun, sudah Mi'raj pun masih iktikaf. Ini baru diangkat jadi khalifah, jadi wakil talqin, jadi muqaddam, jadi syekh mursyid, sudah nggak mau iktikaf. Maka ini amalan insya Allah, jika tidak ada halangan dalam hidup kami pun, yang berarti kita iktikaf sampai mati. Hatta sedang sakit pun kita iktikaf. Ya. Hatta sedang susah pun, yang penting masih dapat di cover kita iktikaf. Mengikut siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, istri-istri baginda, mereka tetap setelah Rasulullah SAW wafat membuat khibah-khibah ya seperti inilah. Bukan antum bawa kemah ke dalam. Ya boleh sih, cuma masjid sendiri. Kenapa kita tidak buat suluk di masjid? Karena masjid itu musabbalah. Musabbalah itu wakafnya umum. Sedangkan surau dia wakafnya khassah li ahli turq, khusus bagi para pesuluk. Makanya kita nggak buat suluk di masjid. Maka mohon maaf, kita pun kalau itikaf di masjid, itikafnya muakkad, hanya terbatas. Itikaf mutlak kita hanya dapat lakukan sekarang di surau-surau tarekat, zawiyah bahasa Arabnya, ribat bahasa Rasulullah SAW. Ya, bahasa Rasulullah itu fadzalikumur ribat. Apa itu ribat? Setelah sholat nunggu sholat, itu ribat. Setelah ngaji nunggu ngaji lagi. Jadi selesai ngaji ini antum mau nunggu ngaji esok hari. Benar. Ya. Dan kita bermohon kepada Allah, yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdalina wassalamati wal afati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, urusan zahir, urusan batin, urusan pikiran, urusan badan, urusan hati, urusan nyawa, urusan sehat, urusan sakit. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan kami mensyukuri sehat-Mu, mudahkan kami sabar atas ujian sakit-Mu, mudahkan kami syukur atas nikmat-Mu, mudahkan kami sabar atas kesusahan dari ujian-Mu. Allahumma yassir lana umurna ma'ar rahati liqulubina. Dan ya Allah, mudahkan hidup kami dan beri rehat pikiran dan badan hati kami. Jika Engkau membiarkan kami hidup ya Allah, maka jangan biarkan pikiran kami susah ya Allah. Jangan biarkan badan kami lelah ya Allah. Tetap badan kami sesibuk apapun, kami kuat untuk tawajuh kepada Engkau ya Allah. Dan juga ya Allah, mudahkan urusan keluarga kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Mudahkan semua yang sedang punya masalah ya Allah. Allahumma unsur al-makrubin. Bantulah orang yang sedang bermasalah ya Allah. Waqdi duyunal ahli duyun. Dan ya Allah, jika ada yang sedang berhutang kepada makhluk, apalagi hutang kepada Engkau, mudahkan mereka membayarnya ya Allah. Mudahkan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya rabbana fastajib da'awatina. Fanatawassal bikalimati tayyibah bila ilaha illallah nadfa' kulla syarrin wa bila ilaha illallah najlibu kulla khairin wa bila ilaha illallah nastamid kulla madadin wa bila ilaha illallah faftah lana ya Allah kulla babin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. وقال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Jika engkau telah selesai sholat,
maka berzikirlah kepada Allah baik berdiri, duduk ataupun tidur. Itu disebut zikir hal, ya. Bahwa ini unik. Kamu selesai sholat, tetaplah berzikir meskipun di luar sholat. Itu disebut membawa spirit sholat keluar sholat. Kalau sholat itu kan berdiri, ruku, lalu duduk, tawarruk, tasyahud. Itu aja. Jadi sholat, zikirnya hanya di satu titik, cuma berbeda gerak. Sedangkan ayat ini mengatakan, kalau selesai sholat, jangan selesai zikir. Tidak ada namanya saya telah berzikir. Itu konsep yang keliru. Jika ada orang mengatakan, saya sudah zikir Buya, saya sudah zikir Ustadz, saya sudah zikir, tapi kok masih gelisah? Ya salah ente sih, zikirnya udahan. Zikir mah gak ada udahannya. Fa'idha qadaitumus shalah, kalau selesai sholat, zikir dilanjut, baik berdiri, duduk ataupun tidur. Nah, itu yang mahal, zikir lagi tidur. Itulah asrarnya para aulia, tidurnya zikir. Antum gimana? Maka para masyayikh kita tidurnya wirid. Kalau tidur kita hizbul akh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dzakirullahu bil ghafilin ka syajaratin khadra fi wasatil hashim. Ini bukan Hashim, ya, Hashim. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, orang-orang yang berzikir di tengah keramaian yang lalai seperti ada pohon yang subur di tengah pohon-pohon yang kering. Lihat, biasanya yang sering jadi foto-foto itu, foto-foto apa tuh? Background, ada pohon, belakangnya padang pasir, ya. Kira-kira begitu. Dzakirullah fil ghafilin kal hayy minal amwat. Orang-orang yang berzikir seperti orang yang hidup, sedangkan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati negatif, itu lalai. Mati positif, itu zikrullah. Mati sebelum mati, ya. Maaf, ini belum punya nikah, ya. Baratri, maaf ya. Dulu punya suami kan, terus meninggal. Cinta suami, apakah tinggal dekat jenazah suami? Tinggal di kuburan suami, gitu nggak? Enggak. Berani nggak lama-lama dekat jenazah? Enggak. Cuma Sayyidah Aisyah yang cintanya hidup dan mati. Sayyidah Aisyah itu di hujrah Nabi, lalu dikubur oleh baginda SAW. Beliau masih tinggal di kamar itu, tidur sama kuburan, makan dekat kuburan, karena bagi beliau Rasulullah masih hidup. Dan beliau bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal seperti bermuamalah dengan orang yang hidup. Dan ini dalil bagi ahlul haqaiq, selama belum menikah lagi, itu seperti mahram, hukumnya seperti mahram. Makanya beliau copot hijab ketika di dalam kamar. Jadi kalau masuk kubur jangan nggak pakai hijab, ya. Kenapa? Itu nggak mahram kalian itu. Ya, kalau yang laki-laki mah udah pakai, aman ya. Kalau hijau, terus meninggal ayahandanya, juga dikubur di situ. Ayahandanya mahramnya bukan mahram, maka beliau masih copot hijab. Ketika Sayyidina Umar wafat, sebenarnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga minta di situ. Tapi isyarat dari Rasulullah waktu beliau hidup, waktu Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidatina Aisyah masih bersama, sudah jatuh bintang 3 jatuh. Bintang besar, lalu sedang-sedang. Siapa yang mentakbir? Ayahnya. Nanti akan ada bintang-bintang dunia terkubur di kamarmu. Pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga karena bukan mahram dia kembali ke rumahnya Ummu Ummah. Itu dalil bahwa bermuamalah dengan orang yang sudah wafat seperti orang yang hidup. Dan beliau
tetap menganggap dirinya istri Rasulullah. Hatta al-yaum, sampai sekarang Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Tidak seperti dia katakan Rafidhah, ya, kecuali pada Syiah yang sudah apa istilahnya, Syiah yang munsif. Kan ada Syiah yang sudah munsif, yang sudah sadar lalu tidak menghujat Sayyidah Aisyah. Lucu, mereka menuduh Sayyidah Aisyah pelacur, tapi mereka sendiri mengadakan nikah mut'ah. Lucu. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahum Allah Ta'ala fi man 'indah. Hadis ini sahih, ya, ada di Muslim, tapi ini versi Imam Ahmad sepertinya. Tidaklah suatu kaum, ini kita nih kaum, jalasa, duduk di suatu majelis. Majelis itu bahasa Arab yang kemudian diislamikan, diindonesiakan jadi majelis persuratan rakyat. Bahwa ini bukti jelas bahwa negara ini sudah diislamikan oleh pendirinya. Dewan bahasa Arab bukan? Diwan, apa arti diwan? Bisa runtutan syair. Diwan juga bisa berarti kelompok, bisa juga berarti bangunan, bisa berarti macam-macam arti dewan itu. Tidaklah bermajlis satu kaum, nah itu terjemahan bebasnya, untuk berzikir kepada Allah. Yazkuruna, jamak atau mufrad? Jamak atau single? Plural atau single? Yazkuruna, jamak, plural. Mereka sama-sama satu kaum berzikir kepada Allah. Nah, inilah dalil bahwa zikir jama'i masyru' masnun min sunanil Mustafa SAW. Bahwa berzikir jamaah adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kayak kita tadi baca nama Allah, itu nggak usah dikhawatirkan lagi, ya. Apalagi yang nggak pesantren berani bidahin, ya, ngaca dulu. Ini orang pesantren semua di depan saya ini. Mereka nggak ada bidahin, ikut-ikut aja malah nikmat itu, ya. Illa hafat bihimul malaikah, malaikat mengerubungi. Makanya zikir itu walaupun tempat tadi panas terasa sejuk, walaupun badan saya lemas terasa kuat. Ya, kalau justru paling pojok kan, yang itu dapat AC, itu dapat kipas angin, lah kita dapat keringat. Tapi alhamdulillah, ya, nikmat. Jadi zikir itu bikin hafat bihimul malaikah, dikipas-kipas malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Rahmat punya siapa? Punya Allah. Yang disebut rahmat siapa? Rasulullah. Maka kadang-kadang beberapa antum zikir ketemu Rasulullah SAW, udah istiqomah aja, ya, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu Rasulullah. Nanti kalau haknya pasti ketemu. Ghasyiyatuhumur rahmah, aslur rahmah Sayyidina al-Mustafa SAW. Pokoknya rahmat itu Nabi Muhammad SAW. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi artis langit. Orang yang nyebut nama Allah di bumi, Allah akan sebut nama dia di langit. Bahkan tidak hanya di langit, disebut di arsy. Langit itu tempat malaikat, arsy itu tempat nabi dan wali. Di arsy itu banyak bagi-bagiannya, tapi kita bagi 4 aja. Itu banyak. Satu Nabi Muhammad SAW, yang kedua para anbiya, yang ketiga para Nabi Muhammad SAW, para rasul, anbiya, aulia, 4 aja. Nah, nanti yang aulia ini yang bagian banyaknya. Malaikat nggak masuk. Malaikat nggak sampai makomnya, makom arsyah. Walaupun disebut malaikat iliyin. Malaikat tertinggi itu hanya yang berkontak ke arsy, namanya hamalatul arsy, pemikul arsy. Sayyidina Jibril, dia hanya dengar. Jadi mereka hanya dengar kalam, tapi tidak melihat yang berkalam. Tidak bertemu dengan yang berkalam. Yang boleh bertemu dengan yang berkalam cuma Sayyidina Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang ini tidak artis dari sana. Gimana? Pada pengen terkenal kan di dunia? Itu macam Bismillah. Apalagi cuma terkenal di YouTube, apalagi cuma terkenal TV,
nggak ada apa-apa. Antum ada TV di langit. Mereka nonton semua tuh, nonton ke kita. Belum lagi formalitasnya, setiap hari ada yang lapor. Ada yang lapor, ya Rob, kami meninggalkan mereka, mereka sedang menyebut namamu. Allah lebih tahu, tapi formalitas laporan. Mereka lapor di Lauh Mahfuz. Masuklah daftar antum ke Lauh Mahfuz. Baru sampai Lauh Mahfuz, yang seneng dulu. Ya, begitulah terus. Tapi ada yang menyebut nama Allah karena tujuan. Allah itu tidak perlu tujuan. Yang butuh tujuan itu yang belum sempurna. Allah telah sempurna, selalu sempurna. Maka dia mencipta tidak perlu ada tujuan. Tujuan itu untuk makhluknya. Jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu jangan dipahami Allah bertujuan. Bukan, Allah menciptakan kamu, tujuan kamu adalah untuk ketemu dia. Bukan tujuan Allah. Ini karena nggak belajar ilmu akidah, orang-orang kebalik-balik nyebutnya. Tahu tafsir tapi nggak tahu akidah, gawat. Maka sebelum mentafsir mesti kuasai ilmu akidah. Jangan kayak yang di provinsi sebelah kita nih, yang mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu sesat hai Muhammad. Lalu dia memberimu hidayah. Kata si ustaz nih, Allah itu mendapatkan Nabi Muhammad dulu sesat. Jadi Nabi Muhammad dulu sesat. Kata siapa? Si ustaz. Masya Allah, betul-betul. Ini akibat menafsir. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, bahaya mentafsir dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menjadi bahan bakar nanti di neraka. Jangan coba-coba, ya. Saya pun minta ampun kepada Allah apabila mentafsir dengan hawa nafsu. Auzubillah min dzalik. Yang ada, ya kita menggali yang di dalam lagi. Itu aja. Kalau orang nggak terima nggak apa-apa. Kan dulu kita mentafsir qul huwallahu ahad. Ya, ada yang nggak terima ya nggak apa-apa. Kan nggak pasti benar. Yang benar kan qul huwallahu ahad. ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. Coba tuh hadis-hadis Imam Ghazali itu hafal semua itu nggak ada beliau satupun yang nyontek, itu hafal semua itu. Terus tiba-tiba ada ustadz sekarang mengatakan Imam Ghazali nggak ahli hadis. Kepalamu berhadas. Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka berzikir, tidak berzikir dan tidak bersolawat, ada dua. Maka taharatul majlis dua, zikrullah dan solawat. Ngumpul-ngumpul mau di kafe, silakan ngumpul di kafe. Antum kan nggak haram tuh duduk di kafe. Ini anak mahasiswa nih senang nongkrong. Ya. Oh ya, Bang Dik juga punya goa ya. Goa bid'ah. Cari goanya nggak ketemu, tulisan doang. Goa. Ternyata go tuh, Allah keren tuh Bang Dik ya. Orang-orang yang bermajlis lalu tidak membersihkan, tidak mengisi majlis yang dua hal, menyebut nama Allah, salawat ke Nabi SAW, kecuali hasratan, dia akan menyesal pada hari kiamat. Makanya kita setiap mau ngaji salawat dulu, ya, jangan kemudian dulu apa sih turunnya, sengaja biar adem dulu. Kan dari jalan kan panas tuh, macet, ngebel orang kan kesel tuh. Diademinnya pakai salawat. Itu rahasianya kenapa saya minta teman-teman salawat dulu biar adem, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah, ya. Ini ada di riwayat Imam Abu Nu'aim, ya. Yang paling afdol yang dikatakan para nabi oleh para rasul sebelum aku yaitu la ilaha illallah. Maka ketika Sayyidina Musa minta zikir khas yang diberi Allah la ilaha illallah. Jadi sekelas Sayyidina Musa zikir khasnya la ilaha illallah. Itu sampai mau yang aneh-aneh. Hajar aja baca la ilaha illallah. Nanti kalau muncul nama-nama yang unik, nikmati. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33. Siapa yang bertasbih setelah salat 33. Pakai angka enggak? Bahwa dalil pakai angka boleh ini dia. Wa hamida 33, bertahmid 33 kali. Wa kabbara 33. Takbir juga 33 kali. Apakah itu pembatasan? Tidak. 33. Kalau saya nyebutnya 32, tidak. Kalau 34, enggak juga. Itu cuma contoh. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah lebih, saya kurang bisa banget ya. Wa khatamal mi'ah, ini contoh aja. Lalu ditutup yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu, diampuni dosanya walau kanat mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Pernah ngitung? Saya nggak sempat ngitung gitu ya. Beberapa guru kami mengatakan kecuali dosa besar. Dulu saya juga menganggap itu, tapi setelah kita timbang-timbang dengan hadis-hadis yang banyak, ternyata kabiran kana au saghiran, mau besar mau kecil, kalau kita tenggelam dalam lafaz la ilaha illallah, maka dosanya ikut lenyap. Jadi nggak usah khawatir, kan kita nggak ada yang suci tuh. Saya juga nggak suci, antum juga nggak suci. Saya akhirnya wajah-wajah pendosa semua nih, apalagi saya sendiri ya. Kita banyak-banyak baca la ilaha illallah, leburkan itu. Nanti la ilaha illallah ini akan membakar dosa kita, terbakar itu dosa. Makanya sebagian orang kalau zikir panas, Allah lagi bakar dia ya. Sebagian orang bisa menciumnya, sebagian masyayikh bisa mencium baunya, tapi kadang-kadang dia senyum-senyum aja ya. Oh, si anu lagi dibakar. Bahkan baunya dia tahu ini dosa apa yang dibakar. Dan tuh berfokus aja sama Allah kalau lagi zikir itu ya. Jangan takut nanti ketahuan. Kan itu batin ya. Allah yang batin yang ngasih tahu. Wa ruwiya anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu hadis Muslim ya. Itu panjang ya. Kita baca aja lah ya. Ada seorang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, tawalat anid dunia, dunia kok gak pernah datang ke aku. Wa qalat dhatu yadayya, asalku sedikit wahai Rasulullah, nabung-nabung tapi gak pernah kumpul. Wa qala alaihi salatu wassalam, apa kata Rasulullah? Payah kamu ya. Aina anta min salatil malaika wa tasbihil khalaik wa biha yurzaqun. Ini dahsyat ini mau kaya kan, tapi nggak perlu ngarepin Allah kasih langsung, nggak perlu ingat-ingat itu, zikir aja kerjanya. Zikir apa? Aina anta min salatil malaika. Kamu sudah tahu belum sholatnya malaikat gimana, tasbihnya makhluk dengan apa? Dan karena sholat dan zikir mereka itu, Allah berkahi rezeki mereka. Malaikat kita makan nasi loh. Dengan apa mereka kenyang? Kalau zikir. Itu sebabnya malaikat hadir ke majelis kita kalau orang lagi zikir. Di situ dia ada resto riba. Di resto riba setiap hari apa? Itu malaikat datang sekedar menyantap. Itu hari Jumat ya, jalannya alhamdulillah. Makasih Bu Yasfi, Bu Aldomi, David Daus, Ami Falah ya, Laura Ali sudah mau memimpin zikir. Berkati berempat aja kan, mereka diuji mau ntar tuh ya, ada murid rebutan punya murid ya. Ya, kadang-kadang ada orang teman kita memimpin kurang seret, merendahin apa enggak atau ngikutin. Kalau dia ngikutin, dia akan mendapatkan sir. Kenapa zikir jamaah itu mahal? Karena orang di situ tukar-tukaran kunci zikir. Antum kalau sendiri walaupun naik langsung, tapi nggak punya khazanah, nggak punya cakrawala. Tapi kalau sering bermajelis, istilahnya kaya, zikirnya kaya, berkahnya banyak. Karena satu zikir dibaca oleh satu orang, sekian malaikat mendekat. Wabiha yurzaqun, karena keberkahan zikir itulah mereka dapat rezeki. Batinnya tenang, zahirnya berkepunyaan.
Tapi bedanya ahlul dunia dan ahlul akhirah. Kalau ahlul dunia dia zikir untuk rezeki, namanya jalbur rezeki, menarik rezeki. Kalau ahlul akhirah dia berzikir sudah gak kepikiran dunia, di saat itulah dunia mengejar dia. Jadi ternyata dunia itu seperti seorang yang jual mahal, pas ditinggal nyari, ditinggal ngejar, disapa assalamualaikum, lu siapa, bawa modal dong gitu. Pas ditinggal manggil mas ngejar, itu dia. Jadi dunia jangan ditimbang sama zikir. Satu subhanallah lebih mulia dari dunia dan sisinya, titik. Maka jangan minta dunia dengan subhanallah. Itu yang kita sebut kemarin itu salah otak dan orang. Masa antum minta dunia yang hina dengan Rasulullah yang paling mulia? Itu kebangetan pengajarnya itu. Tapi boleh, ini dalam awam, bagi orang awam. Kalau bagi orang yang khawas, yang beradab, yang tahu ada ma'rifatullah, tak berani dia. Makanya Sidi Syekh Abdul Hasan Syazili marahnya nggak tanggung-tanggung. Apa kata beliau? Murid makhluk paling dimurkai yang minta apa kepada Allah dengan amal akhirat untuk urusan dunia. Kecil sekali, kecil. Ya, semakin kepikiran dunia semakin jauh dia. Udah gitu, itu rumusnya. Karena dia sok jual mahal, maka tinggal-tinggallah dia. Ya, cuek-cueki, nanti dia kangen sama antum, ntar dia WA duluan dia. Dunia nge-WA kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masuk ya hadisnya? Masuk ya. Hadis ini walaupun tidak sampai derajat sahih, cuman ini sesuai dengan yang sahih dari hadis dan yang mutawatir dari Quran. Qala faqultu wa madza ya Rasulullah? Apa tasbih dan salatnya malaikat dan tasbihnya semua makhluk ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sini tambahin bihamdi. Astaghfirullah mi'at marah. Ini sebenarnya gabungan maknawi. Jadi bagaimana? Istighfar 100, subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100. Antara terbit fajar dengan syuruk ya. Ila antasala subuh ta'tika dunya raghimatan saghiratan. Kalau kamu sudah mulai mampu berzikir begini, tidak kepikiran dunia sejenak saja, dunia akan mendatangi kepadamu. Raghimah itu jadi di pinggang kita ada tali, ujung talinya dimoncongi hidupnya dunia. Dunia itu ibarat seperti hewan ternak, kayak sapi. Diapain namanya itu? Dicocok tuh. Jadi kita mau kemana dia ngikut. Jangan kita ngikut dia. Kan ada orang tuh bawa anjing, mohon maaf. Entah anjing yang menarik dia, entah anjing yang ditarik dia. Entah dia yang menarik anjing. Jangan begitu ya. Nanti saya tersinggung gitu ya. Sohirah, dunia jadi kecil. Nah, nih belajar pelan-pelan untuk dunia itu. Sesaat pada apa? Ba'da subuh. Nih, ini istiqomah ini. Ini kan pegangan saya. Kalau saya ketinggalan, saya qadha biasanya. Antuk sekali, kadang-kadang ketiduran. Lagi zikir tidur, nikmat sekali tuh. Tidur dalam zikir tuh nikmat. Makanya kalau ada orang ketidur lagi zikir, saya biarin aja. Berarti Anda mendapatkan as-sakinah. Itu rezeki juga tuh ya. Orang itu nggak bisa tidur kalau nggak tenang. Dia zikir terus kayak Ziza kan pernah gitu kan. Itu bagus. Mulai isolasi nggak boleh bangunin, nggak boleh gebrak meja, nggak boleh. Termasuk guru kalau ngajar terus muridnya ketiduran, itu sebenarnya bagus. Berarti suara gurunya mengantarkan tidur. Ini serius, soalnya bukan canda loh. Secara psikologis. Jadi antara subuh sama terbit matahari itu kira-kira ada berapa menit? Sejam. Kelamaan itu. Ya 40 menit lah ya. 40 menit sibuk zikir aja, bisa nggak? Lawan dunianya. Dan antum merasakan nggak nyampe 40 hari itu ngerasa dunia itu kayak udah talak rasanya.
Talaknya bukan talak satu, kalau talak masih bisa balik. Talak 3 rasanya. Dan waktu yang paling bagus lagi pada asar sampai maghrib. Kalau lagi nggak kemana-mana, kan ini kan bukan pejabat, bukan presiden, wakil presiden. Kalau presiden ya wiridan dia khidmat ke umat. Menteri khidmat ke presidennya, gubernur ke provinsinya, wali kota bupati ke kotanya, pak desa, kades ya ke desanya. Kalau kita kan bukan ya. Terus so sibuk. Tahu sibuknya itu gadget sama tablet. Pas buka-buka Hizb al-Ethiopia dan al-Netflixiyah Netflix. Ya gimana antum mau kolbunya benar-benar netral dan diikuti, dikejar dunia. Sebelum kerja dunia sudah dimasukin ke kolbu, akhirnya nggak pernah dunia ngikut, kita ngikut dunia jadinya. Itu yang membuat orang gelisah. Jadi salah satu kegelisahan seorang hamba, semakin dia membiarkan dunia masuk terus. Nah, yang sama hadangnya zikrullah ini. Zikir. Zikir ini dimulai dari zikir kolbu, lalu keluarkan dengan lafaz subhanallah. Ya. Insya Allah, Allah berkahi ya. Ini lafaznya tidak sahih ya. Bisa kita baca. Yang sahihnya yang setelahnya, jika seorang hamba berkata alhamdulillah mala'at ma bainas sama'i wal ardh. Kalau orang baca alhamdulillah, ya langit bumi penuh. Yang kedua dia baca, Allah ngomong sal tu'ta. Kamu mau apa? Saya kasih. Nanti kalau hamba yang beradat ngomong ya Rabb, belum aku wujud, engkau sudah tahu. Allah tersenyum, ridha, beri apa saja yang terbaik buat dia, bukan terbaik menurut dia. Terbaik menurut Allah itu global, besar. Kalau terbaik menurut kita, parsial, kecil. Nah, kebanyakan itu kita minta kebaikan menurut kita. Sayyidina Al-Khidir mengajarkan kebaikan menurut Allah, bukan menurut kita. Al-baqiyatus salihat, kata Rasulullah SAW, hunna. Nah, jadi ada yang disebut warisan yang kekal. Mati, dia tetap ada. Apa itu? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita nyebutnya dulu apa? Masih ingat? Zikir maqalid. Zikir apa? Masih ingat? Zikir maqalid ada nggak di maksurat? Ada ya, maksurat kita ada ya. Maksurat kan banyak. Qala ma min rajulin yaquluha illa ghufirat dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Kalau ada orang membaca ini, semua dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan ya. Kalau di beberapa ditambahin angka ya. Wa alam. Nah, ini penutupnya. Anna nafi' min jumlatil adhkar ma khadara fihi al-qalb. Ini kaidah. Jadi bukan angka yang fokus kita, tapi kualitasnya. Sesungguhnya yang bermanfaat dalam jumlah zikir bukan angka kuantitatif, tapi angka kualitas. Ma hadara fil qalb. Apa yang disebut angka kualitas? Qimah, bukan iddah, tapi qimah. Yaitu hadara fihil qalb, zikir yang hadir hati kita. Makanya zikir kita mulai dengan gelombang yang pelan. La ilaha illallah. Awal-awal begitu, lama-lama kita kencengin supaya dia tambah asik. Pertama baca hu Allah, pelan-pelan, lama-lama hilang. Bisa hu aja, bisa Allah aja. Ya. Kalau nyetir starter motor mobil awalnya kan gimana dia? Getar nggak? Lama-lama, nah sama ini juga kendaraan, begitu dia. Wa ma adahu fa huwa qalilul jadwa. Selain manhaj ini, apa itu? Zikir yang hati tidak hadir, maka dia kurang nilainya. Fa'innal maksud dari zikir bukan ngitung angka, tapi al-uns billah, bermesraan kepada Allah. Intim, uns itu intim kepada Allah, manja-manja kepada Allah. Jadi Allah itu bahasa nakalnya Pak, senang dipacari, tapi nggak boleh pakai ya, cukup hari ini aja. Antum harus yang dipacari Allah.
Tapi bahasa ini sepertinya tidak layak. Kita ganti aja istilahnya. Allah itu senang kalau kita bercinta dengan, bermanja-manja kepadanya, ya. Siapalah kita mencari Allah kan? Ya Allah, ya Allah, yang kita cari makhluk. Wa dzalika bil mudawamati ala dzikri ma'a huduril qalbi wa bidzalika yu'manu su'ul khatimati fahasab. Dan itu semua mencapai kedekatan kepada Allah itu tidak mungkin kecuali dengan mudawamah, berusaha mendawamkan zikir. Kalau ini namanya dawam, ya. Walaupun dia tidur, dia tetap dawamu zikri. Ma huduril qalbi, dengan hadirnya hati. Wa bidzalika, dengan itulah caranya seseorang aman dari su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa ada su'ul khatimah? Sederhana, dia beribadah tidak dengan qalbunya. Maka ini menjelaskan hadis, ada orang jarak dia dengan surga cuma 1 jengkal, tapi su'ul khatimah karena ibadahnya baru kuantitas, belum dengan kualitas qalbunya. Kita memohon kepada Allah ayyu'inana ala dzikri. Allah membantu kita untuk menyebut namanya, baik lisan, tubuh, zahir, batin, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan kita mohon kepada Allah supaya zikir ini menjadi dawam. Dengan dawamnya Allah, bukan dengan dawamnya kita. Dengan baqa'nya Allah, bukan dengan baqa'nya kita. Dan kita memohon kepada Allah untuk memberi hadiah hudurul qalb. Semoga Allah menjadikan hati itu sadar dalam berzikir. Dan yang terakhir kita memohon kepada Allah, semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah bi barakatil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.